Salam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dalam segala hal oleh karena Engkau adalah Tuhan, Tuhan dan pemilik atas hidup kami. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Engkau Allah yang melakukan banyak hal dalam hidup kami. Karena itu kami sangat sungguh bangga dan bersyukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Saat ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, Roh Kudus akan mengartikan lebih dalam lagi dalam hidup kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Kami siap untuk belajar firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 15 ayat 2. Firman Tuhan saya akan beri tema, Allah pasti tepati janjinya. Sekali lagi, temanya adalah Allah pasti tepati janjinya. Dan Kejadian pasal 15 ayat 2 demikian firman Tuhan. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kalau kita baca firman-Nya, renungkan firman-Nya, dan terlebih lagi kalau kita lakukan firman-Nya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya siapapun kita, entah kita adalah hamba Tuhan, pengurus gereja, majelis gereja, entah kita seorang pengusaha, orang biasa, tua, muda, dan siapapun kita pernah mengalami yang disebut titik terendah dari iman kita. Itu setiap orang pasti punya pengalaman seperti itu. Dan dampak dari titik terendah dari iman itu banyak variannya. Pertama, bisa saja kecewa. Kita kecewa kepada Tuhan. Kenapa sih Tuhan tidak pernah mendengarkan doa saya? Kenapa sih Tuhan tidak pernah menepati janjinya kepada saya? Atau mungkin juga kita khawatir dengan hidup ini. Kita mulai meragukan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bahkan lebih dari itu, ada orang yang bahkan meninggalkan rasa percayanya kepada Tuhan dan berkata Tuhan itu nggak ada. Dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seseorang yang kita sebut sebagai Bapa dari segala orang beriman pun pernah mengalami titik terendah dalam imannya. Dan pembacaan tadi yang baru saja kita baca bersama-sama adalah ungkapan dari Abraham yang menunjukkan titik terendah dari imannya. Dia berkata begini, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Bapak Ibu, kalau kita belajar dari panggilan Abraham, jelaskan dalam Kejadian pasal 12 ayat 1-4, kita baca di sana, Tuhan bilang begini, "Pergilah dari rumah bapamu, dari sana saudaramu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Janjinya, perhatikan dengan baik. "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan membuat namamu masyhur. Aku akan memberkati engkau dan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau." Dan yang lebih luar biasa lagi Tuhan bilang begini, "Keturunanmu seperti pasir di laut dan bintang di langit." Artinya bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar dari keturunan yang luar biasa. Dan kenyataannya, sampai pada titik tertentu ketika janji Tuhan itu seolah-olah tidak terpenuhi dalam hidupnya, inilah kalimat Abraham. Dia berkata bahwa aku akan meninggal dan tidak mempunyai anak. Itu adalah gambaran dari titik terendah dari iman Abraham. Padahal Tuhan sudah berjanji kepadanya, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di laut." Itu janji Tuhan. Dan hari ini Abraham menyampaikan sebuah statement yang bertolak belakang dengan janji Tuhan, dengan kalimat dia tidak akan punya anak. Bahkan dia menggambarkan, nanti yang akan mewarisi segala yang aku punya adalah Eliezer orang Damsyik yang merupakan orang suruhan atau hambanya dia. Artinya setiap orang pernah mengalami masa titik terendah dari imannya. Dan titik terendah dari iman inilah yang saat itu dialami oleh Abraham. Sehingga ketika Tuhan menjanjikan sesuatu yang besar kepada dia, menjadi bangsa yang besar, menjadi
membuat namanya masyhur, dan olehnya seluruh kaum di muka bumi memperoleh berkat. Tentunya ketika Tuhan menyampaikan janji-janji itu kepada Abraham, ada ekspektasi besar dari Abraham untuk meyakini dan percaya bahwa apapun yang Tuhan katakan pasti terjadi dalam hidupnya. Dan kenyataannya, penantian Abraham sampai Abraham mengungkapkan kalimat itu, janji Tuhan belum terwujud dalam hidupnya. Bapak Ibu, kalau kita lihat, wajar nggak sih orang percaya itu kecewa kepada Tuhan? Wajar nggak sih Abraham menyampaikan pernyataan itu kepada Tuhan? Tuhan kan sudah menjanjikannya menjadi bangsa yang besar. Kok dia merasa bahwa dia tidak punya anak? Wajar nggak? Bapak Ibu, kalau kita analisa secara manusiawi, menurut saya wajar bagi Abraham untuk menyampaikan pernyataan itu. Hitungannya adalah lama sekali sih Tuhan menyampaikan, mewujudkan apa yang dijanjikan. Bahkan secara manusia ada kemungkinan untuk dia merasa jenuh menantikan janji Tuhan. Bahkan dia mengatakan, saya sudah tua, istri saya sudah tua. Kemungkinannya sangat kecil sekali untuk mereka punya anak. Jadi dari situlah Abraham mulai mengalami titik terendah dari imannya dan mulai kecewa dengan Tuhan. Pertanyaan saya sederhana saja untuk Bapak Ibu dan saya. Apakah kita juga pernah mengalami titik terendah dari iman kita kepada Tuhan? Apakah kita pernah mengalami rasa khawatir dengan janji Tuhan? Apakah kita pernah mengalami rasa ketakutan karena janji Tuhan tidak terjadi dalam hidup kita? Saya percaya setiap kita pasti punya pengalaman masing-masing. Mungkin saja kita kecewa kenapa bisnis saya tidak lancar. Kenapa keluarga saya tidak harmonis? Kenapa jemaat saya tidak berkembang bagi seorang hamba Tuhan? Kenapa hidup saya tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan? Kenapa yang saya alami selalu masalah saja dalam hidup saya? Wajar. Tapi saya mau katakan kepada kita hari ini, Tuhan tidak pernah melupakan janjinya untuk Bapak Ibu dan saya. Dan pertemuan antara Abraham dan Tuhan di Kejadian pasal yang ke-15 ini adalah Tuhan memperbaharui janjinya kepada Abraham, bahwa dalam ukuran manusia, meskipun kau merasa bahwa engkau tidak akan punya keturunan karena engkau sudah tua, bahwa dalam ukuranmu sebagai manusia, bahwa apa yang kau impikan itu pasti tidak terjadi karena engkau terbatas dalam segala hal. Karena dalam ukuranmu sebagai manusia mungkin engkau kecewa karena engkau telah jenuh untuk menantikan janji Tuhan. Tuhan mengatakan, apapun dan bagaimanapun situasinya, apapun keadaannya, apapun kondisinya, janji Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup setiap orang percaya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah Tuhan memperbaharui janjinya kepada Abraham. Dan yang luar biasanya adalah kita belajar dari Abraham. Mungkin kita pernah kecewa, mungkin kita pernah mengalami titik terendah dalam iman kita, mungkin kita pernah takut bahwa kita akan menjadi orang yang menerima seluruh janji Tuhan. Saya mau katakan kepada kita, apapun keadaanmu hari ini, janji Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kamu. Bukan situasimu yang menyebabkan janji Tuhan itu hilang dalam hidupmu. Bukan keadaanmu yang membuat janji Tuhan hilang dalam hidupmu. Bukan apa yang engkau alami yang membuat janji Tuhan hilang dalam hidupmu. Tapi nantikanlah janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu pasti dipenuhi dalam hidupmu. Bapak Ibu, ketika Abraham menerima pembaharuan janji yang diberikan oleh Tuhan pada Kejadian yang 15, kita belajar dari apa yang dilakukan Abraham. Pertama, dia menerima dan mengamini apa yang dijanjikan Tuhan. Meskipun tadinya dia mengalami titik terendah dalam imannya, meskipun tadi dia mulai meragukan janji Tuhan, meskipun tadi dia takut kalau janji Tuhan gagal dalam hidupnya. Tetapi ketika Tuhan memperbaharui janjinya, yang dilakukan pertama Abraham adalah percaya kepada Tuhan. Meskipun secara manusia janji itu tidak mungkin bisa kita terima. Meskipun dalam ukuran kita janji itu mustahil untuk kita terima. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Bapak, Ibu, dan saya. Bapak, Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang dilakukan Abraham sederhana. Ketika janji Tuhan diperbaharui, dia menerima, mengatakan ya dan amin. Langkah kedua, pelajaran yang kedua, Abraham bersyukur atas janji-janji Tuhan.
Dia belum melihat bahwa janji Tuhan terwujud dalam hidupnya. Dia belum melihat bahwa Tuhan sudah menyembuhkan dia kalau Anda sakit. Kita mungkin belum melihat bahwa Tuhan memberkati hidup kita. Kita mungkin belum melihat bahwa ada yang berubah dalam hidup kita. Kita mungkin belum melihat bahwa ada sesuatu yang membaik dalam hidup kita. Tapi Abraham menunjukkan sebuah teladan kepada kita. Dia mensyukuri sesuatu yang belum terjadi dalam hidupnya. Bisakah dalam hidup kita mensyukuri sesuatu yang belum terjadi dalam hidup kita? Langkah yang dilakukan Abraham membuat mezbah bagi Tuhan, dan dia membangun mezbah bagi Tuhan di dekat pohon terbanting Mamre, dan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai bukti bahwa dia percaya kepada Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukurnya dia kepada Tuhan, meskipun anaknya belum ada tanda-tanda untuk akan lahir. Meskipun tadinya dia kecewa kepada Tuhan. Hari ini saya mau katakan kepada kita, satu hal yang harus kita percaya dalam hidup kita. Janji Tuhan tidak akan pernah dilupakan oleh Tuhan. Janji Tuhan adalah tetap janji Tuhan yang terjadi dalam hidupmu. Yang harus kita lakukan adalah percayalah bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan Bapak, Ibu, dan saya. Sekalipun seolah-olah kita merasa kecewa, kita merasa iman kita mengalami titik terendah. Tetapi di dalam Kristus, di dalam Tuhan, janji itu pasti terjadi dalam hidupmu. Dampaknya ketika Abraham percaya pada janji Tuhan, dan ketika dia bersyukur kepada janji Tuhan yang belum dia terima. Bapak Ibu tahu, meskipun mustahil bagi manusia Sarah akan punya anak, karena usianya yang sudah tua, Tuhan bisa mengubah yang tidak mustahil dalam hidup Sarah menjadi yang tidak mustahil dalam hidup Sarah itu menjadi nyata dan menjadi fakta iman. Abraham dan Sarah mendapatkan anak ketika seharusnya dalam kewajaran sebagai manusia dia tidak akan punya anak, dan Tuhan memenuhi dengan memberikan Ishak kepada Abraham dan Sarah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya mau katakan kepada kita, tetaplah kuat dalam Tuhan, percayalah dalam Tuhan, yakinlah dalam Tuhan, bahwa dalam segala hal tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Tetap berpegang pada janjinya, yakin Tuhan akan memberikan jawaban atas setiap janjinya. Dan engkau, Bapak, Ibu, dan saya, kita pasti akan diberkati. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur oleh karena Engkau Tuhan kami, Tuhan yang tidak pernah melupakan janji-Mu. Kami bersyukur kalau dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu, biarkan firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami ketika kami menjalani kehidupan kami. Berdoa untuk Pak Andi, Ibu Popi, Bapak dan Ibu Gembala, berkati mereka dalam segala hal, berkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam segala pergumulan mereka. Tangan Tuhan yang penuh kuasa dan perkasa yang menyertai mereka. Berkati keluarga besar, anak, mantu, dan cucu-cucunya. Berkati juga para pengurus di GBP Taman Firdaus, seluruh anggota jemaat, bahkan seluruh orang yang mendengarkan firman pada malam hari ini. Kami berdoa, Tuhan berkati dengan melimpah dalam hidup mereka. Engkau adalah Tuhan kami, pemilik atas hidup kami. Kami sungguh sangat bangga Engkau memiliki kami. Dimuliakan nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.